Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyandi Aditya Pitra. Nama saya Arif Ismail. Nama saya Muhammad Pandari Pai. Di video kali ini kita akan membahas mengenai tentang permasalahan desain pengalamatan. Ada beberapa materi. Nah, di sini ada 3. Yang pertama itu ada jangkauan pengalamatan fisik. Pengalamatan fisik merupakan suatu metode pengalamatan memori secara fisik. Alamat fisik memori utama sesungguhnya itu alamat yang ditulis di kode instruksi program hasil kompilasi, sehingga pada saat penyalinan image, proses ke memori utama, kode instruksi, dan data program disalin pada posisi yang sesuai dengan referensi tersebut. Nah, ketika dieksekusi, prosesor akan memproses alamat kode instruksi program secara langsung tanpa melakukan translasi memori. Nah, ini salah satu bentuk gambar dari diagram jangkauan pengalamatan fisik. Untuk di komputer yang mendukung memori virtual itu bisa digunakan sebagai dasar untuk membedakan alamat virtual, khususnya menggunakan MMU, manajemen memori, untuk menerjemahkan alamat memori, alamat virtual dan fisik menuju ke alamat sebelum dan sesudah terjemahan dilakukan oleh MMU masing-masing. Nah, di mana sih permasalahan pengalamatan fisik di bagian jangkauan? Ada 2. Pada arsitektur komputer yang mendasarinya, karena kinerja komputer dapat terhalang oleh akses yang tidak selaras ke memori. Itu salah satu permasalahan. Misalnya, komputer 16 bit dengan bus data memori 16 bit seperti Intel 8086 umumnya memiliki overhead lebih sedikit jika aksesnya disejajarkan dengan alamat genap. Serta nilai 16 bit membutuhkan operasi pembacaan memori tunggal, transfer tunggal melalui bus data. Permasalahan kedua, jika nilai data 16 bit dimulai pada alamat ganjil, kemungkinan prosesor akan melakukan 2 siklus membaca memori, yaitu yang pertama alamat rendah, kemudian yang kedua yaitu alamat tinggi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi 2 yang akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Ariel, mengenai tentang homogenitas pengalamatan. Oke, yang kedua, homogenitas pengalamatan, yaitu ruang alamat atau homogen adalah salah satu dari fasilitas kemudahan penggunaan set instruksi komputer. Dalam homogeneous addressing atau pengalamatan homogen, semua alamat dianggap sama. Sedangkan dalam pengalamatan tidak homogen, beberapa alamat dianggap melebihi yang lainnya. Jika ruang alamat tidak homogen, maka program dan kompiler harus mengadaptasi pengalamatan yang mereka hasilkan dengan ketidak homogen yang ada di ruang alamat. Ruang alamat dibuat dengan menggambarkan cukup kualitas yang diidentifikasikan secara unit untuk membuat alamat tidak ambigu dalam ruang alamat. Gambarnya ada di samping. Untuk alamat fisik seseorang, ruang alamat akan berupa kombinasi lokasi seperti lingkungan, kota-kota, atau negara. Beberapa elemen ruang alamat mungkin sama, tetapi jika ada elemen dalam alamat berbeda, maka alamat dalam ruang tersebut akan merujuk entitas yang berbeda. Nah, ngomong-ngomong, di gambar ini ilustrasi itu menunjukkan mengenai tentang alamat fisik berupa lokasi ya. Tuh, bisa kalian lihat tuh ya. Gambar yang di sini nih. Gambarnya ada di sini. Emang lihat? Iya, enggak kita. Oh gitu. Nah, ada semi privat dan semi publik. Masing-masing 2 alamat ini merupakan alamat yang homogen. Permasalahan pengalamatan fisik ada 1. Jika ruang alamat tidak homogen, maka programmer dan kompiler harus mengadaptasikan pengalamatan yang mereka hasilkan dengan tidak homogen yang ada di ruang alamat. Nah, ini salah satu gambar ilustrasi yang saya bikin sendiri. Contohnya, homogen itu diartikan itu mereka tuh menyatu ya. Iya. Sementara di sini ada lokasi yang memisah. Nah, jikalau alamat tidak homogen, ada alamat yang lokasi yang tidak homogen dengan yang lain, maka di sini kompiler harus mengadaptasi alamat lokasi tersebut, baru permasalahan tersebut dapat terselesaikan. Selanjutnya itu materi 3 yang akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Farhan.
Terus kalau efisiensi pengalamatan. Efisiensi pengamatan adalah sejauh mana efek Nanti. adalah sejauh mana efektivitas programmer atau compiler dapat menggunakan metode pengalamatan yang telah ditetapkan oleh ISA. Arsitektur RISC dilengkapi dengan beberapa metode pengalamatan yang sederhana, sedangkan arsitektur CISC dilengkapi dengan metode pengalamatan sederhana yang banyak, biasanya berupa metode pengalamatan yang kompleks. Kurang lebihnya mohon maaf Ya. dari kami. Sekian dari video ini. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.